Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Calvin John Putra, NPM 22032714, berasal dari kelas Manajemen Inovasi Teknologi kelas C. Nah, di sini saya akan memperkenalkan produk inovasi yang saya buat untuk perusahaan Huawei. Nah, untuk slide pertama di sini ada perusahaan Huawei yang saya pilih sebagai perusahaan impian saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan profil singkat tentang perusahaan Huawei dan alasan mengapa saya memilih perusahaan Huawei. Huawei adalah perusahaan teknologi multinasional yang berkantor di pusat Shenzhen, Tiongkok, yang didirikan pada tahun 1987 oleh Ren Zhengfei. Nah, mengapa saya memilih perusahaan ini? Karena perusahaan ini berfokus pada alat komunikasi dan peralatan jaringan yang sangat sesuai dengan ide inovasi yang akan saya buat. Nah, pada slide kedua itu ada situasi perusahaan Huawei. Yang pertama itu ada portofolio produk. Beberapa portofolio produk dari Huawei termasuk smartphone, PC, tablet, wearables, dan TWS. Yang kedua itu ada kekuatan. Huawei sendiri memiliki produk berkualitas tinggi, harga yang kompetitif, dan inovasi teknologi. Nah, yang ketiga itu ada kelemahan. Huawei memiliki kelemahan sistem operasi Harmony OS yang belum matang, spesifikasi produk yang masih standar, dan branding yang lemah di pasar tertentu. Terus yang keempat ada peluang. Nah, di sini perusahaan Huawei memiliki beberapa peluang dalam kerjasama strategis, implementasi layanan jaringan 5G, dan pengembangan Huawei Cloud. Terus yang kelima ini ada ancaman. Nah, Huawei tersendiri memiliki ancaman persaingan yang ketat, brand image yang lemah, dan larangan dari AS. Nah, pada slide ketiga ini saya akan memperkenalkan inovasi produk yang saya buat, yaitu Smart Keychain yang dalam bahasa Indonesianya itu adalah gantungan kunci pintar. Nah, di sini Smart Keychain itu adalah gantungan kunci, tetapi bukan hanya sekedar gantungan kunci biasa, melainkan sesuatu inovasi yang digabungkan dengan teknologi keamanan. Nah, produk ini dirancang untuk membantu pengguna mengelola kunci mereka dengan lebih efisien dan aman. Salah satu fitur utama dari Smart Keychain ini adalah kemampuannya untuk terhubung dengan perangkat pintar melalui teknologi Bluetooth dan Internet of Things. Dengan demikian, pengguna akan menerima notifikasi jika mereka meninggalkan kunci di tempat tertentu, sehingga mengurangi risiko kehilangan kunci. Nah, selanjutnya ini ada permasalahan yang saya identifikasi. Nah, hilangnya kunci salah satu masalah yang paling umum. Banyak orang mengalami situasi di mana mereka tidak dapat menemukan kunci mereka, yang sering kali menyebabkan frustasi dan pemborosan waktu. Hilangnya kunci ini tidak hanya menjengkelkan, tetapi juga dapat menimbulkan rasa cemas. Oleh karena itu, perlunya solusi yang modern dan efektif untuk mengatasi masalah kehilangan kunci. Nah, selanjutnya latar belakang pada titik masalah yang diidentifikasi tadi. Smart Keychain muncul sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat akan solusi keamanan yang lebih canggih dan praktis dalam penggunaan kunci. Dalam kehidupan sehari-hari, kehilangan kunci seringkali menjadi masalah yang merepotkan dan dapat menyebabkan ketidaknyamanan yang signifikan. Dengan meningkatnya kejahatan dan kehilangan barang berharga, penting bagi setiap orang untuk memiliki alat yang dapat membantu melindungi barang-barang mereka, termasuk gantungan kunci pintar ini. Pengembangan Smart Chain berakar dari kemajuan teknologi. Nah, teknologi ini memungkinkan perangkat untuk saling terhubung dan berkomunikasi, memberikan pengguna kemampuan untuk mengawasi dan mengelola barang-barang mereka secara real time. Nah, selanjutnya ada statistik. Di sini ada beberapa statistik yang saya perlukan dalam pengembangan inovasi produk. Yang pertama ada statistik pasar. Diperkirakan penggunaan teknologi akan meningkat di kalangan konsumen, sehingga membuka peluang yang besar untuk pembuatan inovasi gantungan kunci pintar. Nah, yang kedua ini ada data keuangan. Ini termasuk biaya yang diperlukan untuk memproduksi gantungan kunci pintar. Yang ketiga ada kinerja produk, ini termasuk fitur dan fungsi dari gantungan kunci tersebut. Yang keempat ada analisis kompetitor,
Ini termasuk perbandingan produk dengan kompetitor lain. Yang kelima ini ada desain dan fungsional. Ini termasuk pemilihan bahan yang memiliki daya tahan tinggi dan sudah memenuhi standar keamanan. Nah, yang selanjutnya ini ada target pasar dan solusi. Di sini saya akan menggunakan 3 tingkatan kerangka kerja non pelanggan untuk menganalisis strategi pemasaran yang lebih efektif untuk mengubah non pelanggan menjadi pelanggan yang aktif. Nah, yang pertama ini ada non pelanggan potensial. Untuk targetnya, individu yang belum menyadari keberadaan gantungan kunci pintar atau manfaatnya, mereka mungkin menggunakan gantungan kunci tradisional dan tidak memiliki informasi mengenai fitur tambahan yang ditawarkan oleh gantungan kunci pintar. Solusinya, edukasi dan pemasaran. Melalui kampanye pemasaran yang menjelaskan manfaat gantungan kunci pintar seperti pelacakan kunci yang hilang dan integrasi dengan aplikasi smartphone. Terus ada non pelanggan terkait. Nah, untuk targetnya sendiri, konsumen yang telah mencoba produk gantungan kunci pintar tetapi tidak melanjutkan penggunaannya. Nah, mungkin mereka merasa bahwa produk tersebut tidak memenuhi ekspektasi atau terlalu rumit. Nah, untuk solusinya, mungkin mengumpulkan umpan balik dari pengguna untuk memahami masalah yang mereka hadapi dan melakukan perbaikan pada desain atau fungsional produk. Terus yang terakhir, yang ketiga ada non pelanggan yang menolak. Nah, untuk targetnya sendiri, individu yang secara aktif menolak menggunakan teknologi baru termasuk gantungan kunci pintar karena kekhawatiran mengenai keamanan data atau ketidakpercayaan terhadap teknologi. Nah, untuk solusinya, kita bisa dapat mengedukasi konsumen tentang langkah-langkah keamanan yang diterapkan oleh produk serta inskripsi data dan perlindungan privasi. Nah, pada selanjutnya ada peta utilitas. Peta utilitas sendiri adalah alat yang berguna untuk menggambarkan bagaimana produk baru dapat memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah yang ada. Nah, peta utilitas pembeli untuk gantungan kunci pintar menunjukkan bahwa produk ini dirancang untuk memberikan nilai tambah di setiap tahap siklus pengalaman pembeli, mulai dari pencarian informasi hingga pembuatan produk. Dengan fokus pada produktivitas, kesederhanaan, kenyamanan, pengurangan risiko, kesenangan, citra, dan keramahan lingkungan, gantungan kunci pintar ini tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga menciptakan pengalaman positif bagi penggunanya. Nah, selanjutnya ada teknologi yang terlibat dalam produk gantungan kunci pintar tersebut. Yang pertama itu ada NFC, Near Field Communication. Pengguna dapat dengan mudah mengakses dan berbagi informasi tanpa perlu memasukkan data secara manual sehingga meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Terus yang kedua ada Bluetooth. Pengguna dapat menghubungkan gantungan kunci ke aplikasi di ponsel mereka yang memberikan notifikasi jika kunci tertinggal atau hilang. Terus yang selanjutnya ada aplikasi mobile. Gantungan kunci ini dilengkapi dengan aplikasi mobile yang memungkinkan pengguna untuk mengelola berbagai fungsi seperti melacak lokasi, mengatur pengingat, dan bahkan memprogram fungsi tertentu sesuai kebutuhan penggunanya. Terus yang keempat ini ada sensor. Dengan adanya sensor dapat memberikan informasi tambahan seperti aktivitas pengguna atau status-status keamanan. Nah, pada bagian selanjutnya ada fitur produk dari Smart Keychain. Nah, yang pertama itu ada fitur integrasi IoT dan Bluetooth, di mana gantungan kunci ini dapat berbunyi ketika pemiliknya jauh dari kuncinya dan memberikan notifikasi kepada pemilik tentang posisi kunci tersebut. Terus yang kedua ada pemberitahuan keamanan. Nah, gantungan kunci ini dapat memberikan notifikasi ke smartphone pengguna jika ada upaya pembobolan atau jika kunci dipindahkan tanpa izin. Nah, yang ketiga ini ada pelacakan berbasis GPS. Nah, gantungan kunci ini dilengkapi dengan teknologi GPS yang memungkinkan pengguna melacak lokasi kunci mereka melalui aplikasi di smartphone. Terus yang keempat itu produk ini juga mempunyai sensor cuaca. Terus yang kelima itu fitur lampu gelap. Nah,
dalam produk ini menggunakan material yang dapat menyala dalam gelap sehingga mempermudah pengguna untuk menemukan gantungan kunci di ruangan yang minim cahaya. Nah, pada selanjutnya ada perbandingan nilai dengan pesaing. Nah, di sini saya menggunakan strategi eliminate, reduce, raise, create atau menghilangkan, mengurangi, meningkatkan, menciptakan. Yang pertama ini menghilangkan fitur yang dianggap berlebihan dan tidak memberikan nilai tambah seperti desain yang terlalu rumit atau fungsi yang jarang digunakan. Yang kedua itu mengurangi harga produk dengan mengoptimalkan biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas. Yang ketiga ini meningkatkan fitur keamanan seperti alarm yang sensitif dan pelacakan lokasi yang akurat melalui GPS. Yang kelima, menciptakan kemampuan untuk berbagi informasi, kontak atau akses ke aplikasi lain melalui NFC atau QR Code menjadikan lebih multifungsi. Nah, di sini slide selanjutnya ada perbedaan dengan pesaing. Nah, di sini saya menggunakan strategi kanvas untuk mengilustrasikan perbedaan antara gantungan kunci pintar dan produk pesaing. Nah, pada slide selanjutnya ada strategi keseluruhan pasar. Nah, di sini yang pertama itu ada riset pasar. Kita melakukan riset pasar ini untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen terkait fitur atau gantungan kunci pintar tersebut. Yang kedua itu ada penentuan harga. Di sini termasuk tetap menetapkan harga yang kompetitif berdasarkan biaya produksi dan analisis harga pesaing. Misalnya harga untuk model dasar bisa ditetapkan seharga 75.000, sementara model premium bisa dijual dengan harga 150.000. Terus yang ketiga itu ada strategi pemasaran. Nah, di sini kita bisa menggunakan media sosial atau influencer untuk mempromosikan produk. Kita bisa membuat konten yang menarik yang menunjukkan keunggulan gantungan kunci pintar seperti kemudahan penggunaan atau fitur keamanan. Terus yang keempat ada kemitraan. Nah, di sini kita menjalin kemitraan dengan retailer lokal atau online untuk memperluas jangkauan distribusi. Terus yang kelima itu ada feedback pelanggan. Kumpulkan umpan balik dari penggunaan awal untuk meningkatkan produk. Nah, ini sangat membantu dalam pengembangan fitur baru atau perbaikan pada model yang ada. Terus yang terakhir ada inovasi. Nah, di sini melakukan penelitian dan pengembangan untuk menambahkan fitur baru seperti integrasi dengan sistem smart home atau kemampuan berbagi informasi menggunakan NFC. Pada slide terakhir ini ada pertanyaan. Pertanyaannya itu bagaimana Anda akan mendapatkan uang? Berapa biaya yang Anda akan tetapkan untuk layanan pada produk tersebut? Nah, untuk mendapatkan uang dari inovasi ini, saya akan menggunakan strategi penjualan langsung dan kemitraan strategis. Gantungan kunci pintar ini saya akan jual di berbagai platform e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee. Selain itu, saya mungkin akan berkolaborasi dengan retailer fisik dan online agar dapat meningkatkan jangkauan pasar. Untuk penetapan harga, saya sudah menghitung biaya produksi secara menyeluruh. Misalnya jika total biaya produksi per unit termasuk bahan baku, biaya operasional itu sekitar 50.000. Maka harga jual untuk model dasar gantungan kunci pintar saya akan saya tetapkan pada harga 75.000. Sementara itu untuk model premium yang dilengkapi dengan fitur tambahan seperti pelacakan GPS dan alarm keamanan, saya akan menetapkan harga sekitar 150.000. Nah, dengan demikian strategi ini saya berharap dapat memperoleh keuntungan yang sehat sambil tetap menawarkan nilai yang menarik bagi konsumen. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.